Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, mendengar jawaban salam dari adik-adik kali ini, sepertinya adik-adik semuanya sangat semangat banget dan sepertinya sudah tidak sabar untuk mengikuti tes psikologi pada pagi hari ini ya. Nah, jika adik-adik semuanya sudah semangat dan tidak sabar untuk mengikuti tes psikologi, untuk itu saya berharap semoga adik-adik semuanya yang ada di ruangan ini tentunya bisa mengerjakan tes psikologi dengan optimal dan bisa menghasilkan tes yang memuaskan juga ya. Jadi di hari ini, di pagi hari ini kita semua akan melaksanakan beberapa tes psikologi nih. Nah, sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih manfaat untuk kita melaksanakan tes ini? Jadi, tes ini itu bermanfaat untuk membantu adik-adik semuanya dalam penjuruan sekolah, khususnya adik-adik semuanya yang berada di tingkat SMA. Untuk itu, hasil dari tes yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini tentunya sangat bermanfaat, bisa dijadikan sebagai patokan atau acuan adik-adik semuanya untuk memilih karir yang akan ditempuh ke depannya. Nah, untuk tes psikologi yang akan kita laksanakan itu ada beberapa tes ya adik-adik semuanya, yaitu yang pertama ada tes intelijensi, yang kedua ada tes bakat, dan yang ketiga itu ada tes minat. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari tes-tes yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu ada tes intelijensi. Jadi, tes intelijensi ini merupakan suatu tes yang mengukur kemampuan atau kecerdasan secara umum. Jadi, di tes ini nanti kita semua bisa mengetahui seberapa sih kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh adik-adik semuanya. Nah, untuk macam-macam tes intelijensi itu ada beberapa macam, di antaranya yaitu yang pertama ada tes IST atau Intelligency Struktur Test, yang kedua ada tes CFIT atau Culture Fair Intelligency Test, yang ketiga ada tes SPM atau Standar Progressive Metric, yang keempat ada tes CPM atau Colored Progressive Metric, yang kelima ada tes APM atau Advanced Progressive Metric, yang keenam ada tes WISC atau Whistler Intelligence Scale for Children, dan yang ketujuh ada tes WPSI atau Whistler Pro School and Primary School Intelligence, dan yang kedelapan itu ada tes BINET. Selanjutnya untuk tes yang kedua yaitu ada tes bakat. Jadi tes bakat ini merupakan tes yang mengukur atau mengetahui potensi kemampuan dasar individu yang berguna untuk prediksi atau treatment. Jadi tes ini kita semua bisa mengetahui kemampuan atau kelebihan apa aja sih yang ada di diri individu adik-adik semuanya. Sehingga kita semua setelah mengetahui bakat apa yang adik-adik semua punya, sehingga bisa kita kembangkan. Dan yang ketiga itu ada tes minat. Jadi tes minat ini merupakan tes untuk mengukur kecenderungan, kesenangan, atau keinginan hasrat seseorang individu terhadap sesuatu hal. Dan tes ini tentunya sangat membantu adik-adik semuanya untuk menentukan bidang karir apa yang cocok atau sesuai dengan adik-adik semuanya. Nah, itu tadi pengertian dari tes-tes psikologi yang akan kita laksanakan, yaitu ada tes intelijensi, tes bakat, dan tes minat. Sepertinya adik-adik semuanya tambah semangat ya, dan tambah gak sabar untuk melaksanakannya ya. Oke, sabar ya adik-adik semuanya. Oh ya, untuk adik-adik semuanya, saya harap jangan ada yang bersedih, kecewa, atau down dengan hasil tes yang telah dilaksanakan ya. Karena hasil dari tes intelijensi, tes bakat, ataupun tes minat yang adik-adik peroleh bernilai kecil atau rendah. Karena dengan ketiga hasil tes tersebut itu tidak menjamin atau menjadi patokan adik-adik semuanya bodoh atau berkemampuan rendah. Karena hasil dari tes yang kecil atau rendah tersebut
tersebut itu disebabkan karena ada beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, adik-adik semuanya mempelajari terlebih dahulu buku trik lolos psikotes. Secara tidak langsung, ketika adik-adik semuanya mempelajari jawabannya terlebih dahulu, maka akan terbentuk pribadi yang selalu mencari jalan pintas tanpa mau mengembangkan diri, dan hal tersebut bisa terlihat dari hasil psikotes yang adik-adik semuanya ikuti. Dan yang kedua, tidak mempersiapkan mindset yang matang karena terlalu fokus ingin mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketiga itu mengalami psikosomatis. Jadi psikosomatis ini berarti penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran mempengaruhi tubuh hingga penyakit muncul atau menjadi bertambah parah. Istilah gangguan psikosomatis digunakan untuk menyatakan keluhan fisik yang diduga disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor psikis atau mental seperti stres dan rasa cemas. Yang keempat itu istirahat yang tidak cukup. Bila kualitas istirahat adik-adik tidak cukup, maka berpotensi untuk mengantuk. Dan yang kelima itu tidak sarapan terlebih dahulu. Sederhana ya, tetapi itu berefek besar terhadap kelulusan tes psikotes Anda. Perlu diketahui soal psikotes ini cukup banyak dan memerlukan energi yang besar untuk menyelesaikannya. Jika adik-adik semuanya dalam keadaan lapar, bisa menyebabkan kegagalan. Dan yang keenam itu tidak fokus mendengarkan penguji tes. Dan yang ketujuh itu tidak konsisten untuk menjawab soal tes psikotes. Dan yang kedelapan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Wah, sayang sekali ya. Maka dari itu saya berharap adik-adik semuanya yang akan melaksanakan tes jangan pernah menganggap remeh soal tes psikotes. Karena itu Anda harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Baik itu persiapan fisik, mental, dan juga non-fisik, agar bisa melaksanakan tes psikologi ini dengan baik dan hasil yang baik pula. Baiklah adik-adik semuanya, marilah kita mulai untuk tes yang pertama ya, yaitu ada tes intelijensi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aziza Dewi Tantri sebagai pemandu adik-adik semuanya dalam mengerjakan tes psikologi pada hari ini dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan instrumen tes intelijensi yang telah terstandarisasikan yang akan dijawab oleh adik-adik semuanya. Baiklah, mari kita mulai tes intelijensi dengan mempersiapkan. Yang pertama, dimohon untuk adik-adik untuk duduk dengan nyaman dan fokus. Yang kedua, mempersiapkan alat tulis berupa pensil untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, setelah dibagikan lembar soal dan lembar jawaban, dimohon adik-adik semuanya untuk mengisi identitas yang telah ditentukan, yaitu seperti nama, umur, jenis kelamin, nomor absen, asal sekolah, dan tanggal pengisian tes intelijensi pada hari ini. Baiklah, saya beri waktu 2 menit untuk mengisi identitas tersebut. Waktu saya mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silahkan adik-adik semuanya untuk mengisi identitas dengan huruf kapital. Baik, waktu tersisa 10 detik. 3, 2, 1. Waktu habis. Baiklah, setelah pengisian identitas sudah selesai, selanjutnya adik-adik semuanya menjawab tes intelijensi yang sudah disediakan di lembar soal. Untuk itu, saya beri waktu 2 menit setiap set. Langsung saja waktu saya mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silahkan adik-adik semuanya untuk menjawab soal. Waktu tersisa 10 detik. 3, 2, 1. Waktu telah habis. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah melaksanakan tes intelijensi. Semoga hasilnya bisa optimal dan juga memuaskan.
Baiklah, selanjutnya beralih ke tes yang kedua, yaitu ada tes bakat. Seperti di tes intelijensi, adik-adik semuanya diwajibkan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Setelah itu mempersiapkan alat tulis berupa pensil untuk menjawab soal, dan selanjutnya mengisi identitas di dalam lembar jawaban. Untuk itu saya beri waktu 2 menit untuk mengisi identitas tersebut. Waktu saya mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan adik-adik semua mengisi identitas yang telah disediakan. Waktu tersisa 10 detik. 3, 2, 1. Waktu telah selesai. Selanjutnya yaitu adik-adik semuanya silahkan untuk mengerjakan soal tes bakat tersebut. Tes bakat yang telah disediakan yaitu ada beberapa aspek, oleh karena itu kami beri waktu 130 menit untuk mengisi tes bakat tersebut. Waktu saya mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan adik-adik semuanya untuk mengisi. Waktu tersisa 10 detik. 3, 2, 1. Waktu telah selesai. Alhamdulillah nih, 2 tes sudah terlaksana, sehingga tinggal 1 tes lagi ya yang belum kita laksanakan. Bagaimana adik-adik semuanya? Apakah masih semangat? Oke, tentunya masih tetap semangat ya. Baiklah, jika adik-adik semuanya masih semangat, langsung saja untuk tes yang terakhir yaitu ada tes minat. Baiklah, dimohon adik-adik semuanya untuk mengisi identitas terlebih dahulu sebelum mengisi soal tes minat. Saya beri waktu 2 menit untuk mengisi identitas. Waktu saya mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktu tersisa 10 detik. 3, 2, 1. Waktu telah selesai. Baiklah, selanjutnya silahkan adik-adik semuanya menjawab soal tes minat yang telah disediakan. Untuk itu saya beri waktu 45 menit untuk mengisi tes tersebut. Waktu saya mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan adik-adik semuanya mengisi ya. Waktu tersisa 10 detik. 3, 2, 1. Waktu telah selesai. Alhamdulillah, tes psikologi pada hari ini sudah selesai terlaksana. Semoga hasil yang diperoleh adik-adik semuanya maksimal dan tentunya sangat bermanfaat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya dan mohon maaf apabila terdapat sesuatu hal yang tidak berkenan di hati adik-adik semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.